Negara Kosovo. Sebuah negara kecil pecahan dari Yugoslavia ini terletak di Eropa Tenggara. Kosovo merupakan salah satu negara di benua Eropa yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Ingin tahu lebih lanjut tentang negara Kosovo? Inilah sedikit ringkasan fakta dan sejarah tentang negara Kosovo. Kembali lagi di channel Invoice Indonesia, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang belum kalian ketahui. Kosovo adalah sebuah negara yang baru memerdekakan diri pada tahun 2008. Negara ini merupakan salah satu negara termuda di dunia. Terletak di tengah semenanjung Balkan, negara ini secara sepihak mendeklarasikan kemerdekaannya dari Serbia pada tanggal 17 Februari tahun 2008. Kosovo merupakan negara yang terkepung daratan di Eropa Tenggara. Negara ini berbatasan dengan negara Serbia di bagian utara dan timur, Makedonia di sebelah tenggara, Albania di sebelah barat daya, dan Montenegro di bagian baratnya. Negara ini mempunyai luas wilayah sekitar 10.887 km persegi, atau lebih kecil dari luas Provinsi Gorontalo yang mempunyai luas wilayah sekitar 11.257 km persegi. Hal tersebut membuat Kosovo menjadi salah satu negara terkecil di dunia. Bahkan negara ini adalah negara terkecil di Balkan. Negara dengan sistem republik parlementer ini mempunyai jumlah penduduk sekitar 1.810.463 jiwa, di mana sebagian dari warganya berprofesi sebagai petani. Sekitar 53% wilayah dari Kosovo adalah lahan pertanian. Hasil pertanian dari negara ini berupa jagung, gandum, dan anggur yang menyumbang sekitar 35% dari pendapatan negara Kosovo. Negara ini juga mempunyai cadangan timah, seng, perak, nikel, kobalt, tembaga, besi, dan bauksit yang besar. Selain itu, Kosovo juga mempunyai cadangan lignit atau batu bara muda terbesar kelima di dunia dan ketiga di Eropa. Euro adalah mata uang di negara ini yang secara tidak resmi diadopsi sejak tahun 2002 yang terus digunakan sampai sekarang. Pristina adalah kota terbesar di Kosovo dan merupakan ibu kota negara Kosovo. Negara ini mempunyai dua bahasa resmi, yaitu bahasa Serbia dan bahasa Albania. Seperti yang sempat kita singgung di awal video, bahwa mayoritas penduduk dari negara ini memeluk agama Islam, yang dalam prosentasenya mencapai sekitar 95% dan sisanya adalah penganut Kristen Ortodok dan kepercayaan lainnya. Sejarah Kosovo. Sejarah Kosovo terkait dengan sejarah daerah-daerah tetangganya. Nama Kosovo berasal dari dataran Kosovo, di mana pertempuran terjadi antara koalisi negara-negara Balkan dan Kekaisaran Turki Ottoman. Wilayah Kosovo dimasukkan ke dalam Kekaisaran Bulgaria pada masa pemerintahan Raja Persia pada abad ke-7. Pada abad ke-10, wilayah Kosovo dikuasai oleh Bizantium atau Kekaisaran Romawi Timur di bawah kekuasaan Raja Konstantin VII. Awal abad ke-13, wilayah Kosovo kembali direbut dan menjadi bagian dari Kekaisaran Serbia. Pada tanggal 15 Juni tahun 1389, pertempuran Kosovo yang pertama terjadi, yaitu pertempuran antara pihak Serbia yang dipimpin oleh Pangeran Lazar Hrebeljanović dengan Kekaisaran Ottoman yang dipimpin oleh Sultan Murad I. Kedua pemimpin dari masing-masing wilayah terbunuh ketika perang berlangsung, dan pertempuran Kosovo yang pertama dimenangkan oleh pihak Kekaisaran Ottoman, dan wilayah tersebut kemudian menjadi bagian ke dalam Kekaisaran Ottoman. Di tahun 1448, pertempuran Kosovo kedua terjadi. Pertempuran yang berlangsung selama 3 hari antara kerajaan Hongaria yang dipimpin oleh John Hunyadi dengan Kekaisaran Ottoman di bawah kepemimpinan Sultan Murad II. Tentara salib dari Hongaria yang berjumlah sekitar 22.000 sampai 30.000 pasukan berhasil dikalahkan oleh pasukan dari Ottoman yang berjumlah sekitar 60.000 pasukan. Buntut dari peperangan ini adalah negara-negara Balkan akhirnya jatuh di bawah kendali Kekaisaran Ottoman. Kekuasaan dari Kekaisaran Ottoman yang berlangsung selama sekitar 500 tahun, di mana Ottoman atau Utsmani merupakan kekuasaan absolut di kawasan tersebut. Dan banyak dari orang-orang Slavia kemudian memeluk agama Islam. Gerakan reformasi yang terjadi dalam pemerintahan Ottoman pada abad ke-20 yang bertujuan untuk mengganti sistem pemerintahan dari monarki absolut dengan konstitusi pemerintahan
Hal tersebut memicu dukungan dari orang-orang Albania yang berharap untuk perbaikan status nasional mereka. Pemberontakan Albania selanjutnya yang terjadi pada tahun 1912 adalah dalih untuk Yunani, Serbia, Montenegro, dan Bulgaria untuk memulai perang Balkan melawan Kekaisaran Ottoman. Perang ini merupakan perang dengan kekalahan besar bagi Ottoman, di mana Kekaisaran Ottoman kehilangan sekitar 83% wilayah mereka di Eropa. Setelah berakhirnya perang dan pembentukan komunis Yugoslavia, Kosovo diberikan status wilayah otonom Serbia pada tahun 1946 dan menjadi provinsi otonom pada tahun 1963. Sepanjang tahun 1980-an, ketegangan antara masyarakat Albania dengan Serbia meningkat di wilayah tersebut. Komunitas Albania menyukai otonom yang lebih besar untuk Kosovo. Sementara dari komunitas Serbia menyukai hubungan yang lebih dekat dengan seluruh Serbia. Pada bulan Juli tahun 1990, komunitas Albania Kosovo memproklamirkan keberadaan Republik Kosovo dan mendeklarasikannya sebagai negara berdaulat dan merdeka pada September tahun 1992. Namun Republik Kosovo hanya diakui secara resmi oleh Albania. Pada tahun 1996, Tentara Pembebasan Kosovo dan kelompok paramiliter etnis Albania mengusahakan pembebasan Kosovo dengan melakukan perlawanan terhadap tentara Yugoslavia dan polisi Serbia di Kosovo. Hal ini kemudian menyebabkan terjadinya Perang Kosovo. Pada tahun 1998, tekanan internasional memaksa Yugoslavia untuk menandatangani perjanjian gencatan senjata dan menarik sebagian pasukannya dari Kosovo. Namun Yugoslavia melanggar perjanjian tersebut dan melakukan serangan pada Desember tahun 1998. Sebuah konferensi internasional multilateral diselenggarakan pada bulan Maret dan menyiapkan perjanjian yang dikenal dengan Kesepakatan Rambouillet yang menyerukan pemulihan otonomi Kosovo dan penyebaran pemeliharaan perdamaian NATO. Namun perjanjian tersebut ditolak oleh delegasi Yugoslavia yang tidak mau menandatangani draft perjanjian. Pada tanggal 24 Maret sampai 10 Juni tahun 1999, NATO melakukan intervensi dengan membom Yugoslavia yang bertujuan untuk memaksa pemimpin Yugoslavia yaitu Milosevic untuk menarik pasukannya dari Kosovo. Pada tanggal 10 Juni tahun 1999, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi Dewan Keamanan PBB 1244 yang menempatkan Kosovo di bawah pemerintahan transisi PBB dan memberi wewenang kepada Angkatan Kosovo dan pasukan penjaga perdamaian NATO. Resolusi ini juga menetapkan bahwa Kosovo akan mempunyai otonomi di dalam Republik Federal Yugoslavia dan menegaskan integritas wilayah Yugoslavia yang secara hukum telah digantikan oleh Republik Serbia. Selama masa perselisihan yang panjang, pada tanggal 17 Februari tahun 2008, Kosovo secara sepihak mendeklarasikan kemerdekaan negaranya. Sampai tahun 2020, ada sekitar 112 negara anggota PBB yang mengakui kedaulatan negara tersebut. Namun beberapa lainnya masih belum mengakui kemerdekaan Kosovo, terutama Serbia. Dan negara Indonesia juga memilih mengambil sikap hati-hati dan belum mengakui sepenuhnya kedaulatan Kosovo karena terdapat reaksi yang beragam dalam jajaran pemerintahannya. Itulah tadi sedikit ringkasan sejarah tentang negara Kosovo. Dan berikut adalah 20 fakta tentang negara Kosovo. Nama Kosovo diambil dari nama daerah tempat terjadinya peperangan yang mempunyai arti dataran burung hitam. Pada tanggal 22 Juli tahun 2010, Mahkamah Internasional memutuskan bahwa kemerdekaan Kosovo dari Serbia adalah sah dan tidak melanggar hukum internasional yang berlaku. Secara geografis, Kosovo merupakan wilayah penting yang menghubungkan antara Eropa Tengah dan Eropa Selatan. Bendera Kosovo adalah representasi dari wilayah negara tersebut dengan 6 bintang di atasnya yang mewakili kelompok etnis utama Kosovo, diantaranya adalah Albania, Serbia, Turki, Gorani, Roma, dan Bosnia. Bill Clinton, Presiden Amerika, dianggap sebagai pahlawan di negara Kosovo dan namanya diabadikan menjadi nama jalan di kota Pristina. Selain itu juga terdapat patung besar sebagai tanda penghormatan atas jasa dari mantan Presiden Amerika tersebut. Sama seperti Bill Clinton, Perdana Menteri Inggris Tony Blair juga dianggap sebagai pahlawan negara tersebut karena jasanya selama masa perundingan dengan Yugoslavia. Beberapa keluarga dari penduduk Kosovo memberi nama anak mereka dengan nama Tony Blair, atau Blair.
Lagu kebangsaan negara Kosovo adalah Europe atau Eropa, dan uniknya lagu ini tidak mempunyai lirik. Hal tersebut diputuskan untuk tidak mengambil resiko menyinggung warga Serbia yang tinggal di negara tersebut dengan lirik bahasa Albania. Selain sebagai negara termuda berdasarkan kemerdekaannya, Kosovo juga merupakan negara termuda dengan 70% jumlah penduduknya berusia di bawah 35 tahun. Usia rata-rata penduduk negara ini adalah 30 tahun, yang menjadikannya negara termuda di benua Eropa. Kosovo merupakan negara termiskin kedua di benua Eropa setelah Moldova. Sekitar 30% dari populasi penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan. Orang-orang di Kosovo terkenal sangat ramah dan bersahabat. Mereka juga dikenal mudah dimintai bantuan. Kosovo adalah salah satu negara Eropa dengan penduduk mayoritas beragama Islam. Kosovo adalah negara dengan masjid-masjid yang indah, sebagian adalah bangunan gaya arsitek Ottoman. Seperti negara dengan mayoritas muslim lainnya, kumandang azan bisa terdengar di seluruh pelosok negeri. Ketika bulan Ramadan, warga Kosovo lebih suka melakukan ibadah berjamaah di masjid-masjid. Mereka juga suka berbuka puasa bersama, beramai-ramai dengan kerabat dan rekan-rekan mereka. Mother Teresa Cathedral adalah katedral yang didedikasikan untuk mengenang Bunda Teresa, seorang biarawati dan misionaris Albania. Katedral ini terletak di kota Pristina, ibu kota Kosovo. Goa Kapur, Goa Marmer, dan Kars menjadi salah satu tujuan wisata yang banyak ditemukan di negara Kosovo. Sekitar 40% wilayah Kosovo masih ditutupi oleh hutan. Selain goa dan hutan, alam Kosovo juga sangatlah indah dengan pegunungan yang mengelilingi dan banyak air terjun yang indah. Monumen Newborn merupakan monumen peringatan kemerdekaan yang diresmikan pada tanggal 17 Februari tahun 2008. Terletak di kota Pristina, monumen ini mempunyai desain berbeda setiap tahunnya. Itulah tadi sedikit ringkasan tentang sejarah dan fakta negara Kosovo. Sebuah negara muda yang sedang berjuang untuk bangkit dari keterpurukan dari konflik yang pernah melanda negaranya. Dan sebuah negara kecil yang sedang berusaha diakui kedaulatannya oleh dunia. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya.